Yo, come on Sobat Guntur. Kalau mau dengerin info sport, kuliner, dan artis Hollywood terbaru, dengerin ya Guntur Anjang Sana yang bakal bikin minggu pagi kamu jadi tambah seru. Kamu juga bisa mendengarkan obrolan menarik soal kesehatan bersama dokter ahli dan spesialis di Oke Dokter alias obrolan kesehatan bersama dokter. Kamu juga bisa konsultasi langsung via 23455. Sebelum kalian menyaksikan video ini, silakan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan info menarik lainnya. Terima kasih untuk rekan Shanti dan Sobat Guntur FM. Terima kasih juga karena masih setia mantengin Tami di sini di session Oke Dok, obrolan kesehatan bersama dokter edisi hari ini ya Sobat Guntur, hari Minggu di tanggal 13 Desember 2020. Well, di session pertama tadi kita udah ngobrol banyak mengenai membantu anak menjadi lebih tangguh barengan sama narasumber kita Mbak Tirsa ya panggilannya ya. Oke, kalau misalnya Sobat Guntur punya pertanyaan yang mungkin belum sempat kami tanyakan atau misalnya mau berdiskusi kecil barengan sama kami di sini bisa. Sobat Guntur langsung aja ke 23455, jangan lupa passwordnya pasti Guntur pasti beda dan kita akan menjawab semua pertanyaan dari Sobat Guntur ya. Oke, sembari menunggu Sobat Guntur FM nampaknya belum ada yang bergabung di 23455. Mari kita ngobrol kembali barengan sama Mbak Tirsa ya Mbak ya. Oke, kalau tadi kita udah ngobrol banyak tentang anak seperti apa sih yang dikatakan tangguh, kemudian bagaimana menentukan si anak ini udah termasuk tangguh atau enggak. Nah sekarang Mbak, tadi salah satu poin yang paling penting ya adalah cara pengasuhan gitu kan. Seperti apa sih pola pengasuhan yang bisa membuat anak menjadi tangguh? Ada nggak sih cara-caranya? Cara pengasuhannya itu sebenarnya ada 4 Mbak. Jadi ada demokratis gitu ya, ada otoriter, ada memanjakan atau mengabaikan gitu ya. Nah dari keempat ini yang paling baik adalah demokratis sebenarnya. Jadi anak diberi kebebasan gitu ya, kebebasan dalam melakukan aktivitasnya dan tanggung jawab dalam melakukan itu gitu. Jadi ketika anak melakukan apa, kasih aja selagi itu tidak melanggar satu aturan tertentu kayak gitu. Jadi dalam pola asuh demokratis itu tetap ada aturan yang harus diterapkan. Jadi dalam keluarga tertentu kan punya aturan tertentu, misalnya anak belajarnya jam sekian sampai jam sekian, terus boleh main paling cuma sejam atau 2 jam gitu. Nah itu aturannya dilakukan dengan konsisten gitu. Konsisten artinya apa? Tidak boleh berubah-ubah gitu. Jadi dari pola itulah anak bisa belajar memahami bagaimana aturan yang jelas dari pola asuh itu gitu, dan bagaimana orang tuanya memberikan kepercayaan pada anak untuk bisa melakukan aktivitasnya sendiri gitu. Jadi yang paling baik adalah demokratis ya tadi gitu. Oke, tapi ada juga pola-pola lain ya berarti ya, seperti tadi yang dikatakan ada otoriter gitu kan, mengabaikan, dan juga satu lagi apa tadi Mbak Tirsa? Memanjakan. Iya, itu. jadi kalau yang 3 yang lain ini kurang baik sih nanti dampak ke depannya memang. Jadi anak ini akan nggak tangguh gitu dalam proses menghadapi stres-stres tertentu. Oke, jadi 3 pola asuhan ini memang harus dihindari ya. Iya, betul. Oke, gitu. satu pola yang memang dirasa sangat baik silakan dilakukan, yaitu Betul. demokratis ya. Oke, 23455 sudah berdering Sobat Guntur FM. Mari kita sapa dulu siapa yang sudah bergabung. Selamat pagi. Ya, selamat pagi Tami. Halo, selamat pagi. Silakan Gong De di Ngurah Rai ya. Iya, selamat pagi Ibu narasumber. Kami cuma menggarisbawahi Ibu ya, sudah banyak pertanyaan dan sebagainya apa yang Ibu jelaskan. Itu betul sekali Bu, karena Gong De, keluarga Gong De melakukan itu gitu loh ya. Dan Gong De sudah tahu hal-hal seperti itu, dan semua dari Ibu dan Bapak itu betul-betul memberi contoh yang baik. Apa yang Ibu katakan tadi itu benar. Jadi kita harus disiplin, memberi peraturan dan konsisten. Makanya kalau Gong De sekalipun sudah punya babysitter, pembantu banyak, tapi kalau hal-hal untuk prinsip memang disuruh sendiri, ngepel kamar sendiri, nyuci baju sendiri. Tapi kan apa yang tadi Ibu bilang itu semuanya kami disuruh, tetapi tetap diawasin apa bisa lakukan enggak, tapi tidak ada kekerasan, cuma caranya sangat profesional gitu loh. Jadi bagus sekali. Makanya kami maaf saja bukannya
menonjolkan keluarga. Keluarga kami semua sukses, semua mandiri. Betul itu apa yang Ibu katakan itu. Itulah yang harusnya mendidik anak. Kami aja kalau sekolah itu harus dibikin daftar. Jam ini mandi, jam ini makan, jam ini ngobrol, jam ini tidur. Kalau jam belajar ada teman datang, dia dikasih ini jam belajar, begitu. Dan kalau belajar kelompok, itu biasanya kami keluar itu dilarang sendiri atau dengan teman. Pasti kalau nanti keluar bersama bapak ibu atau sama keluarga. Dan kalau ada belajar kelompok, supaya kami tidak keluar, jadi ibu gurunya diberitahu di rumah Gongde disiapkan segala sesuatunya. Makanya anak-anak senang gitu, maka belajar di rumah. Jadi itu ibunya Gongde, dan Gongde dari TK udah diberi HP di Jakarta Gongde waktu sekolah, dan sampai Gongde mandiri. Setelah Gongde tamat SMA, Gongde kuliah di Australia, juga Gongde kerja. Tidak maaf saja kalau dikirimi uang terus, banyak dikirimi uang, tapi Gongde kerja, ingin mandiri. Mengapa itu orang Perancis kok bisa kerja, kita tidak bisa kerja mandiri. Jadi itulah sebabnya kami sukses, Bu. Apa yang Ibu katakan itu benar. Tolonglah lakukan itu kalau mau sukses. Memang segala sesuatunya juga pendukung, Bu, ya. Tanpa ada pendukung yang memadai, memang di situ ada juga kendala. Tapi kalau Gongde memang semuanya sudah bisa mendukung, dan Gongde bisa segalanya, dan betul-betul sukses, Bu. Bukan apa-apa, semua keluarga Gongde. Itu saja, Bu. Bagus sekali ini untuk memberi suatu statement, contoh, cerminan bahwa kita mendidik anak itu ya betul-betul seperti kata Ibu, terus disiplin dan konsisten. Dan memberi contoh yang baik dari orang tua, itu saja. Dan ngomong aja orang tua, kalau nyuruh tidak sekedar nyuruh, tolong ambilkan kacamata Bapak. Dia minta tolong sama anaknya gitu loh. Jadi itulah orang tua kami. Terima kasih, Bu. Dan kami waktunya Om santai Om. Oke, Om santai Om. Selamat pagi untuk Gongde ya. Oke Dok, itu tadi sudah ada Gongde ya, satu penelpon setia yang tidak pernah ingkar dengan Oke Dok, selalu bergabung ya. Terima kasih untuk rekan Gongde. Untuk Sobat Guntur yang masih ingin bergabung di 23455 masih kami buka sampai nanti kelar di jam 9 on time. Kurang lebih masih ada waktu sekitar 20 menitan ya untuk kita ngobrol di sini mengenai topik pada pagi hari ini adalah membantu anak menjadi anak yang tangguh. Oke, tadi mungkin ada yang ingin ditanggapi Dok dengan pernyataan dari Gongde yang katanya memang dari dulu pun sudah menerapkan sistem itu gitu ya, sudah menerapkan kedisiplinan, kemudian aturan yang tadi sudah sempat kita bahas sebelumnya. Iya, jadi dengan pola yang seperti itu ya akan baik hasilnya anak-anaknya gitu ya. Jadi kemandirian itu akan membentuk anak ya tangguh gitu menghadapi stres. Dia akan ketika dia menghadapi stres misalnya, aduh aku besok ini ujian misalnya, itu dia menghadapi stres itu menjadi suatu kayak tantangan bahwa oh aku pasti bisa kok karena aku sudah belajar sebelumnya gitu. Jadi ketika anak biasa dengan perilaku yang sudah mengikuti aturan dan tertata dalam menghadapi akademisi ya, tentunya dia tidak akan kaget dengan situasi itu, tapi dia akan stres itu menjadi suatu tantangan yang akan mengembangkan dia nantinya kayak gitu. Jadi itulah yang positif ketika orang tua bisa melakukan itu gitu. Ya. Betul ya, memang peran orang tua tidak ada yang bisa menggantikan ya Dok kalau berurusan dengan yang namanya anak ya. Oke Dok, tapi banyak sekali juga mitos dan fakta pastinya yang beredar di masyarakat gitu ya. Hal-hal yang membuat atau mempengaruhi si anak ini menjadi anak yang tangguh atau tidak. Beberapa faktor yang kami baca adalah satu, budaya, kemudian yang kedua cara lahiran, itu juga ternyata katanya mempengaruhi anak tangguh atau enggak. Jadi ketika si anak lahir dengan normal, maka itu ada kecenderungan untuk si anak ini menjadi lebih tangguh karena sudah dari dulu sudah bisa sendiri gitu kan. Sementara untuk anak-anak yang katanya nih dibantu gitu ya melahirkan dengan sesar gitu, ada kecenderungan untuk si anak ya sudah dari dulu memang sudah manja gitu. Itu yang pertama. Berikut juga dengan budaya ya yang tadi sempat kita obrolin juga di off air ya Dok ya.
ternyata budaya-budaya pun banyak yang mengajarkan anak untuk tangguh, menjadi anak yang tangguh atau tidak. Kemudian juga keturunan, misalnya si anak adalah anak tunggal gitu kan, laki-laki tunggal nih biasanya merupakan anak yang tidak tangguh. Kemudian anak yang biasanya satu-satunya di keluarga, seperti anak laki-laki satu-satunya, perempuan satu-satunya, itu juga memiliki kecenderungan untuk menjadi anak yang tidak tangguh. Nah, ini seperti apa, Dok? Ya, kalau berkaitan dengan budaya gitu ya, culture itu memang terkadang mempengaruhi gitu dalam proses pengasuhan, pola asuh gitu. Dan contoh aja misalkan budaya Bali gitu ya. Iya. Kita kan patriarki, jadi anak laki-laki itu adalah anak yang paling utama. Betul. Gitu ya, kayak yang diharap-harapkan gitu ya. Setiap keluarga kayaknya harus punya anak laki-laki gitu ya. Budayanya, nilai budayanya seperti itu. Jadi terkadang orang tua tanpa disadari dia memilih pengasuhan yang memanjakan. Semua dilengkapin, semua diberikan kebutuhannya. Ketika anak bilang, "Ma, ini nggak ada ini," langsung dikasih gitu. Jadi tanpa anak ini diberi suatu proses gitu. Jadi mudah dalam mendapatkan sesuatu yang diinginkan tanpa melihat prosesnya ya. Nah, itulah yang terkadang membuat anak itu menjadi nggak tangguh karena semua udah ada. Sedangkan yang paling penting pada anak itu adalah proses. Misalnya, dia dapat nilai misalkan 50. Tapi prosesnya dia sudah belajar betul-betul. Nah, itu mesti diapresiasi. Jangan sampai kita membuat anak ini menjadi down dan tidak mau belajar lagi. Betul. Jadi nilai itu adalah hasil terakhir. Tapi bagaimana proses yang dilakukan itu yang paling penting. Gitu. Jadi budaya ini terkadang suka memberikan, tanpa disadari orang tua itu memberikan pengasuhan yang cenderung memanjakan kepada anak laki-lakinya gitu ya. Nah, itu sangat berpengaruh dalam ketangguhan itu tadi. Misalkan anaknya cowok satu-satunya, itu berpengaruh. Terkadang anak ini untuk dihadapkan pada situasi yang lebih menekan, misalnya dia awalnya sukanya yang bekerjanya itu yang monoton. Terus dia disuruh kerja yang kayaknya yang di lapangan gitu, yang harus kesana kemari, dia pasti nggak akan kuat karena aku nggak bisa gitu, karena dulunya emang diasuhnya semua diberikan apa yang dia mau dengan mudah gitu. Itu pengaruhnya di budaya. Lalu berkaitan dengan lahiran gitu ya. Kalau lahiran sih saya rasa ini sih masih belum bisa dibuktikan secara penelitian ilmiahnya bahwa bahwa kelahiran berkaitan dengan ini ketangguhan. Jadi kalau bisa lahiran itu berkaitannya pada sebenarnya bagaimana tumbuh kembang sih kayak, tapi itu pun juga nggak signifikan. Jadi misalkan anak yang lahir normal itu secara sensori integrasi, jadi itu sebenarnya lebih baik karena dia bisa mendorong kepalanya untuk mencari jalan keluar gitu kan. Kalau sesar mungkin enggak gitu, tapi ya lagi-lagi dalam prosesnya juga SC pun banyak kok anak yang normal juga gitu ya, dengan proses stimulasi yang baik gitu. Jadi itu belum bisa dibuktikan secara ilmiah sih untuk kelahiran itu berkaitan dengan ketangguhan. Itu sih yang ada beberapa kasus juga yang sempat Tami baca gitu ya, Dok ya. Kadang Tami dengar juga pendapatnya. Oke, kita pending dulu. Kita angkat dulu, ada telepon di 23455. Siapakah yang bergabung? Selamat pagi. Apa ini Gung nih? Tanya Ya. boleh? Ya. Silakan. Begini Bu ya. Tadi kan karakter ya, cara mendidik, cara memberi contoh dan sebagainya. Apa ada cara lain, misalnya memberi makanan, apa yang harus diberikan, itu kami tanyakan kepada Ibu, agar nantinya kami punya anak akan aku lakukan apa yang Ibu nanti berikan, karena itu betul-betul akan membawa kita baik. Dan yang lainnya lagi, apa hiburan itu perlu Bu, dari anak kecil kita ajak bersama keluarga gitu. Itu aja Bu, terima kasih atas waktunya.
Oke, terima kasih untuk Gong De ya yang masih memantau Oke Dok sampai saat ini, bergabung kembali di 23455. Begitu juga dengan Sobat Guntur yang masih bergabung di 23455, ingin menyampaikan sesuatu, ingin menanyakan sesuatu, bisa ya. Langsung saja ke 23455. Oke Dok, kita pending dulu cerita Tami yang tadi ya. Kita balik ke Gong De yang mengatakan, ada nggak sih Dok faktor-faktor lain gitu, misalnya seperti makanan kah, atau misalnya faktor hiburan, entertain, atau faktor lainnya yang bisa dilakukan demi si anak ini menjadi anak yang tangguh. Tangguh ini kan salah satu sebenarnya kepribadian seseorang. Nah, pembentukan kepribadian itu kan dibentuk dengan perilaku tertentu gitu, sehingga dia punya kepribadian tersebut gitu. Nah, kalau makanan saya rasa sih untuk dikaitkan dengan ketangguhan saya rasa belum bisa gitu, karena makanan tuh murni nutrisi gitu ya, nutrisi untuk si anak bisa tumbuh kembangnya baik. Itu beda lagi, mungkin topiknya ke tumbuh kembang anak ya, kenapa kok kurang optimal dalam tumbuh kembang. Tapi berkaitan dengan hiburan, itu menjadi salah satu ini refreshing pada anak ketika sudah jenuh gitu ya. Jadi itu pendamping, jadi kegiatan pendamping yang bisa dilakukan supaya anak ini tidak jenuh dengan situasi stres yang dia sudah hadapi, pelajaran yang begitu susah. Terus dia mungkin ada waktu liburan, boleh anak-anak diberikan refreshing supaya dia mendapatkan suatu apresiasi bahwa ini loh kamu sudah belajar sekian lama, kamu boleh pergi gitu. Nah, seperti itu sih bentuk yang bisa dilakukan. Tapi untuk pembentukan ketangguhan sendiri itu murni bagaimana pengasuhan itu dilakukan gitu. Lalu aturan-aturan yang diberikan gitu untuk menciptakan kepribadian yang tangguh gitu. Jadi sejauh ini bisa dikatakan faktor makanan belum bisa ya Dok ya, dikatakan untuk menjadi salah satu faktor si anak ini menjadi anak yang tangguh. Tapi kalau berkaitan dengan entertain, refreshing itu bisa jadi ya Dok ya, karena itu juga berhubungan dengan pola asuh gitu kan. Oke Dok, berkaitan dengan hal ini Dok ya, Tami pernah mengalami, bukan Tami yang mengalami, mendengar pengalaman dari orang, kemudian juga membaca pengalaman yang ada di media sosial, seorang anak yang dia merasa tidak pernah dididik untuk menjadi tangguh, tapi sepanjang hidupnya selalu diberikan cobaan-cobaan gitu kan, tantangan, challenge yang justru menguatkan dirinya secara alami, dan itu menjadikan dirinya tangguh. Ini mungkin nggak sih Dok, justru kehidupan, justru pengalaman yang malah membuat dirinya menjadi tangguh, bukanlah pola asuh gitu. Pengalaman ya. Gini, menjadi tangguh itu butuh proses sih, ya prosesnya yang cukup panjang gitu. Ketika pengasuhan itu diberikan, tidak langsung tiba-tiba anak menjadi tangguh, enggak, karena dia harus menghadapi beberapa tantangan-tantangan tertentu yang dia bisa mengambil suatu tantangan atau stres tersebut menjadi kayak aku bisa menghadapi ini gitu. Nah, kalau pengalaman itu mungkin akan mengajarkan anak lebih memahami kayak gitu, lebih tahu dengan situasi kayak gini itu harus kayak gini, kayak itu dia belajar itu kan proses belajar kalau pengalaman. Tapi pembentukan karakter kepribadian itu lebih kayak yang sudah dipupuk dari lama gitu. Jadi tapi dalam usia misalnya anak-anak usia SD, ketika dia sudah menjadi manja gitu ya, terus mau diubah nih menjadi tangguh, masih memungkinkan diubah. Tetapi kalau dia sudah menginjak remaja menuju ke dewasa, kayaknya susah. Kayaknya susah untuk mengubah karena itu. Sudah melekat ya Dok? Iya, karena pola perilakunya sudah seperti itu dan kepribadiannya sudah nggak mungkin diubah gitu. Hanya saja mungkin pola berpikirnya yang bisa diubah. Di remaja tuh biasanya pola berpikirnya, ayo deh
coba kamu berpikir dulu, kalau begini akibatnya apa, kayak gitu. Jadi dia diajarkan untuk berpikir lebih rasional. Iya. Oke. Gitu. Oke dok, kemudian pertanyaan selanjutnya dok ya, mungkin nggak sih dok anak kembar nih, anak kembar gitu kan, mungkin untuk orang tua yang punya anak kembar di rumah, kemudian mereka sudah pasti diasuh dengan pola asuh yang sama ya, pendidikannya sama, kemudian lingkungannya pun sama gitu, tapi mereka memiliki tingkat ketangguhan yang berbeda. Itu ada nggak sih dok pengaruhnya, misalnya kayak udah dari bawaan dari sononya nih emang kayak gini, padahal caranya ngasuh sama kok, cara didiknya sama kok, lingkungannya pun sama kok gitu. Anak itu lahir terkadang walaupun dengan keluarga yang sama, kepribadiannya kan lain-lain ya. Iya betul. Jadi kadang itu bisa menjadi suatu genetik gitu ya. Emosi juga bisa dari ibu hamil gitu, itu sudah membentukkan emosi pada anak gitu, itu yang bikin beda ya. Terus lagi-lagi pola asuh itu yang membentuk beda. Nah kadang anak punya kepribadian yang satu lebih pendiam, genetik gitu kan, yang satu lebih terbuka gitu, lebih gampang mengutarakan apa gitu. Nah sama-sama nih harusnya sama-sama dibentuk untuk menghadapi situasi yang kita yang membentuk untuk bisa anak ini mandiri gitu. Walaupun yang satu mungkin lebih pasif misalnya, yang satu lebih aktif gitu. Nah biasanya yang agak rentan yang pasif ini tadi untuk bisa menghadapi tantangan-tantangan tertentu. Tapi ya di situ support orang tua mungkin lebih besar. Jadi ayo deh kamu pasti bisa, ayo kamu pasti ini gitu. Nah ketika dia bisa melakukan itu, maka kita memberikan sesuatu hal yang positif, bahwa itu menjadi kayak hadiah buat dia, kayak misalnya kamu sudah pintar nih, sudah bisa belajar kayak gini, udah kita jalan-jalan yuk misalnya gitu. Jadi sehingga perilaku positif tadi itu akan diulang terus oleh anak. Itu sih. Ya mungkin ada aja yang kayak gitu ya, tapi itu kepribadian bawaan ya yang dia emang sudah ada, memang lebih kurang tertarik pada hal-hal sosial misalnya. Jadi mungkin karakternya berbeda gitu. Tapi diharapkan sih pola pengasuhannya tetap harus sama. Jadi misalkan yang satu harus mandi sendiri, yang ini juga iya kayak gitu. Mungkin yang satu mungkin lebih banyak ngeluh misalnya gimana, yang satu enggak gitu. Nah itu masih ada support lagi yang lebih kuat. Jadi orang tua masih bisa menguasai karakteristik anak juga. Gitu. Kalau misalnya kasus satu ini ya dok ya, misalnya kakak dan adik gitu kan, biasanya pola asuhnya juga beda dong ya. Si kakak ini biasanya karena menjadi anak yang pertama, jadi merasa paling dinanti, merasa paling segala hal yang pertama biasanya kita kasih segala-galanya yang terbaik gitu kan. Sementara untuk anak kedua, anak ketiga itu karena kita ngerasa udah pernah mengalami duluan, jadi ya pola asuhnya lebih santai lah dibandingkan dengan anak pertama. Itu juga bisa dong dok ya, membuat anak menjadi tangguh dan tidak tangguh. Iya, bisa, ya kan? bisa banget. Karena mungkin orang tua itu kan tidak ada sekolahnya ya untuk mendidik anak, jadi kayak learning by doing gitu ya. Jadi ya mau nggak mau mesti belajar gitu. Jadi dari pengalaman pertama kita perbaiki deh pengalaman kedua. Jadi kadang anak pertama tuh juga kasihan ya, kayak percobaan ya. Iya betul. Jadi coba-coba gitu, kayak gini ya gitu. Jadi makanya itu kadang orang tua yang baru menikah ataupun yang belum menikah ya persiapannya adalah mental untuk punya anak gitu. Kalau belum siap dalam punya anak ya hati-hati gitu ya, karena anak itu kan bukan ajang untuk dicoba-coba gitu, karena mereka akhirnya belajar dari perilaku tertentu gitu loh. Yang mungkin di masa depan kita nggak bisa prediksi anak ini akan kayak gimana gitu. Jadi dampaknya pasti akan ada, positif maupun negatif, dari segala pengasuhan yang kita berikan gitu.
Oke, wah Sobat Guntur FM lengkap sekali ya nampaknya ya obrolan kita di pagi hari ini. 5 menit terakhir Sobat Guntur, kita minta dulu deh closing statement dari Mbak Tirsa gitu kan terhadap mungkin Sobat Guntur yang bentar lagi mau menikah atau baru saja menikah. Karena bulan-bulan kemarin kan musim kawin ya, kayaknya banyak banget yang menikah dan pastinya sekarang sedang mempersiapkan diri ataupun mental untuk menjadi orang tua ya. Silakan Mbak closing statementnya. Iya, menjadi orang tua memang tidak mudah, tetapi yang paling penting adalah bagaimana orang tua ini hadir secara psikologis untuk anak-anaknya, sehingga anak-anaknya ini merasa diberikan perhatian, diberi kasih sayang yang cukup, sehingga di kemudian hari dia memiliki sikap-sikap yang positif dalam menghadapi situasi stres tertentu atau tantangan tertentu gitu. Oke, thank you ya untuk Mbak Tirsa yang sudah bersedia datang nih pagi-pagi ke Studio Gempol 38 mengedukasi para orang tua yang ada di rumah dan juga mungkin untuk anak-anak ya Mbak ya. Jadilah anak yang tangguh Sobat Guntur FM. Oke, 1 jam sudah kita berbincang di Oke Dok, obrolan kesehatan bersama dokter edisi hari ini Minggu 13 Desember 2020. Sobat Guntur yang mungkin saja terlewat session pertama tadi atau sebagian dari obrolan kita di pagi hari ini, bisa nanti ya kamu langsung aja deh ke channel YouTube-nya Radio Guntur. Nanti di sana pasti bakal lengkap banget obrolan kita. So Sobat Guntur FM, bentar lagi bakal dilanjutin sama rekan Shanti. Saya Tami Krisna pamit undur diri. Silakan rekan Shanti.